Kaum muslimin ya, dimanapun berada, coba kita simak ini. Lihat, ini perayaan 17 Agustus ya, meriahkan hari kemerdekaan dengan cara seperti ini. Ini yang akan mengundang laknat Allah ini. Tidak sesuai dengan syariat ya. Ini yang tidak kita harapkan ini. Perayaan yang seperti ini tidak mencerminkan kecerdasan ya bangsa ini. Justru akan merendahkan ya, melecehkan martabat kita sendiri dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uti Channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah. Dan untuk yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe channel Uti Channel ini. Insya Allah akan mendapatkan notifikasi yang berlanjut terkait masalah 17 Agustus ya. Ini dalam rangka merayakan 17 Agustus. Boleh-boleh saja ya, kegembiraan merayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan 17 Agustusan. Ini harus kita ya mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Diberikan kemerdekaan dari penjajah, sehingga kita merayakan dengan kegembiraan, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Tapi jangan justru sebaliknya, kita merayakannya ya, dengan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Justru akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dengan diadakannya ya, perayaan 17 Agustusan ini, kita mendapatkan ya, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak kita harapkan. Justru kita harus mensyukuri betul-betul nikmat yang telah Allah berikan. Coba kita simak ini dari penjelasannya ya. 17 Agustusan bisa menjadi haram dilakukan ya, karena mendapatkan laknat Allah. Penjelasan dari Ustadz Habib Ali Hussein akan menjelaskan tentang perayaan 17 Agustus. Coba kita simak ya, penjelasan dari Habib Ali bin Hussein akan menjelaskan tentang perayaan Agustus. Perlombaan itu hukumnya mubah, silakan aja. Tapi yang perlu kita ingat, awas, waspadai, jangan sampai hukum mubah tersebut berubah menjadi hukum haram. Apa itu? Kalau perlombaan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan bercampur, dan pula laki-laki dan perempuan membuka aurat, dan pula perempuan berlomba menjadi tontonan para laki-laki yang ada di sekitarnya. Awas, jangan kau ubah hal-hal yang mubah dengan hal yang haram, yang tadinya engkau akan mendapatkan ziyadah berlipat ganda kenikmatan dari Allah, akan tetapi yang ada turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekarang sudah menjadi tradisi pula, laki-laki memakai daster ya seperti perempuan. Ntar si perempuan memakai baju laki-laki. Ini dunia sudah terbalik ya. Dunia sudah terbalik. Pandangan manusia sudah terbalik, sudah hitam semuanya. La'anahullahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat bagi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Awas, Allah melaknat. Apa artinya laknat? Mardud an rahmatillah. Mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Mereka akan disingkirkan dari anugerah Allah. Suma'udzubillah ya. Na'udzubillah. Kalau sampai ya kita merayakan ya 17 Agustusan ini bukan dirahmati Allah, tapi justru sebaliknya ya, murka Allah ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kita harapkan ya. Allah
kalau sudah melaknat ini, kita tidak bisa akan berbuat apa-apa ya. Murka Allah pada kita. Janganlah ya tradisi ini ya sampai menyimpang ya, menjadikan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya pun ya menanggapi terkait 17 Agustusan ini ya. Jangan sampai 17 Agustusan ini kita jadikan bukannya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada bangsa ini, justru malah sebaliknya kita mengkufuri. Akhirnya Allah menurunkan laknatnya ya. Allah melaknat kita. Sumaudubillah. Coba kita simak penjelasan dari Buya Yahya terkait 17 Agustus, perayaan 17 Agustus. Kami ingatkan kepada semua dari yang merasa dirinya adalah warga Indonesia. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Menjadi orang cerdas. Kalaupun ada kegiatan yang membuat orang senang, kesenangan bukan dilarang oleh Allah. Tidak dilarang. Allah mengizinkan kita bersenang-senang, tapi bersenang-senang yang diridhoi. Bukan dengan melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Buat acara kegembiraan sebanyak-banyaknya. Akan tapi harus ada rambu-rambunya syariat. Akan tetapi kecerdasan manusia dan pemahaman manusia terhadap kemerdekaan berbeda-beda. Ada di antara mereka yang menganggap kemerdekaan hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk berkarya, bukan untuk meningkatkan kualitas diri. Maka manusia yang semacam ini hanya menjadikan kemerdekaan ajang untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalaupun mengadakan permainan-permainan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, mari kita menjadi orang yang sadar dan faham. Bukan seperti itu kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari berkarya, mari berjuang, mari berprestasi, mari tingkatkan akhlak kita, mari tingkatkan iman kita, mari jaga persatuan negeri kita, mari hidup indah dengan sesama. Inilah menghidupkan atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tingkat kecerdasan pemahaman berbeda-beda. Ada orang yang mengadakan perayaan dengan cara yang diharamkan, merugikan moral, merugikan akhlak. Akan tapi bagi yang sadar, kita yang sadar tidak boleh semacam itu. Kami dimulai dari yang tertinggi dan yang paling bawah, rakyat sampai ke presiden, hendaknya selalu punya ide-ide. Di hari-hari semacam ini sudah direncanakan jauh-jauh bagaimana merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara yang positif, membangun jiwa, membangun moral, membangun agama, membangun kreativitas, membangun keahlian, bukan hanya sekedar senang-senang yang liar. Bahkan kadang kita menemukan sebuah acara yang sungguh, ini sebuah contoh saja yang sangat jauh dengan moral dan akhlak. Misalnya ada di sebuah tempat di wilayah yang di situ banyak sungai, ada naik pinang. Yang naik pinang adalah wanita-wanita yang seharusnya dihormati. Ini adalah aneh. Ini adalah sebuah keanehan. Ini sebuah contoh saja. Bahkan mungkin ada sebuah acara yang lebih parah dari itu, atau lebih jelek dari itu. Maka dari itu, mari kita sadar di saat kita merayakan perayaan ini dengan kegembiraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mengundang ridho Allah, akan menjadikan negeri ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kedamaian, sejahtera, gemah ribah Allah jinawi dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan kami untuk semuanya, dan semoga kita menjadi hamba yang cerdas di dalam merayakan atau memperingati kemerdekaan dan menjadi orang yang faham tentang kemerdekaan, dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kesimpulannya dari maknanya, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan ini. Kita harus benar-benar ya mensyukuri nikmat Allah. Ini yang nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung ya. Kenikmatan yang luar biasa yang berikan Allah kepada kita bangsa ini. Dengan adanya kemerdekaan ini, kita bisa meluapkan kegembiraan ini. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kegembiraan ini melampaui batas, sehingga yang tidak diperbolehkan dilakukan. Justru ini akan mengundang laknat Allah. Sumaudubillah. Semoga bangsa ini diberikan kekuatan, diberikan keimanan bangsanya dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.